Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Walaupun saat ini kita tidak bisa secara langsung untuk bertatap muka karena adanya pandemi corona atau sering kita sebut dengan COVID-19 yang saat ini kita rasakan di wilayah kita. Semoga wabah ini segera berakhir, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat datang dan bergabung di Sekolah SMP Negeri 2 Samarinda. Semoga menjadi siswa-siswi yang baik dan berprestasi nantinya. Sebelum Ibu memulai materi pelajaran hari ini, perkenankan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami dari tim MGMP Bahasa Indonesia kelas 7 perkenalkan, ini secara pribadi ini adalah profil tentang Ibu sendiri. Nama saya Jatik Suci Artriana, Sarjana Pendidikan Guru Bahasa Indonesia kelas 7A sampai kelas 7D. Mohon maaf, Ibu mengajar kelas 7A dan 7B. Ibu lahir di Samarinda 22 Februari 1989. Alamat Ibu di Jalan Rimbawan 1, RT 33 nomor 42. Di situ ada kontak person yang bisa nanti kalian hubungin bila ada perlu sewaktu-waktu dengan Ibu. Kemudian ini ada guru bahasa Indonesia, namanya Pak Misdianto. Bapak ini mengajar kelas 7C dan 7D. Di situ sudah ada lengkap juga profil bapaknya. Nanti jika anak perlu sesuatu bisa menghubungi bapaknya langsung. Kemudian ini ada Ibu Tasya. Beliau juga mengajar guru bahasa Indonesia kelas 7, khususnya kelas E sampai kelas F. Ada profil yang bisa kalian lihat di situ. Nanti sewaktu kalian bisa perlu juga bisa menghubungi ibunya secara langsung. Kemudian ada Pak Suranto, guru bahasa Indonesia kelas 7G HIJ. Bisa kalian lihat juga profil beliau. Kemudian ada kontak personnya, nanti bisa kalian hubungin. Dan yang terakhir ada guru kita mungkin yang paling gagah atau paling ganteng, ada Pak Dedi Wahyudi, guru bahasa Indonesia kelas 7K, kelahiran Sanga-Sanga 31 Maret 1986. Alamat beliau sudah bisa tertera di situ dan kontak person juga bisa kalian hubungi jika ada suatu kalian perlu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu bab 1 tentang belajar mendeskripsikan. Materi ini kita susun berdasarkan tim MGMP Bahasa Indonesia kelas 7. Adapun nanti kompetensi dasar yang bisa kalian lihat ada 3.1 dan 4.1. 3.1 yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu objek sekolah, tempat wisata, atau tempat bersejarah yang lainnya. Kemudian ada 4.1 yaitu menentukan isi teks deskripsi objek, sama juga seperti tempat wisata, tempat bersejarah, dan pentas seni daerah yang lainnya. Di sini ada pengertian dari teks deskripsi. Mungkin anak-anakku sekalian yang belum bisa memahami apa sih pengertian dari teks deskripsi, kemudian hal seperti apa yang nantinya akan kalian deskripsikan. Di sini sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan. Kalian bisa membaca dan pahami berkaitan dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca itu seolah-olah dapat melihat dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis.
Teks deskripsi itu berbagai macam, bisa menggambarkan benda bisa, tempat bisa, atau peristiwa apa saja, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, itu bisa kita deskripsikan. Hal yang paling mudah adalah mendeskripsikan hal-hal yang ada di sekitaran kita, seperti benda atau hewan, itu bisa kita deskripsikan secara terperinci. Jadi seolah-olah si pembaca itu dapat melihat dan merasakan apa yang nantinya kita akan deskripsikan. Kemudian ada ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ciri tujuan, ada ciri objek, dan ada ciri isi. Kita lihat, ada ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara rinci dan konkret. Tujuannya yaitu secara terperinci dan konkret. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu kita rincikan secara konkret. Kemudian ada ciri objek. Objek yang digambarkan bersifat khusus, yang pendapatnya dikemukakan berasal dari sudut pandang pengarang. Objek apa sih yang akan kita deskripsikan? Nanti kita lihat berdasarkan sifat khususnya. Dan yang terakhir ada ciri isi. Ciri isi ini berisi tentang teks deskripsi bersifat personal, sehingga penggunaan kata-kata di dalamnya melibatkan emosi pembaca. Maksudnya emosi pembaca ini dijelaskan, ya. Emosinya ini bahwasannya kita tuh benar-benar merasakan, kita benar-benar melihat, itu termasuk di dalam emosi pembaca yang nantinya akan dituangkan di dalam teks deskripsi. Mudah-mudahan dengan ada ciri teks deskripsi ini kalian bisa memahami dengan jelas. Mungkin nanti ada referensi-referensi yang bisa kalian ambil, bukan hanya dari penjelasan atau pemaparan dari Bapak atau Ibu guru, kalian bisa ambil dari internet atau dari buku, dari sumber hal yang lainnya. Kemudian ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi di sini dibedakan menjadi 2. Ada berdasarkan bentuknya. Teks deskripsi yang pertama yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri itu yang benar-benar murni, tidak ada campur dari hal-hal yang lainnya. Kemudian kalau teks deskripsi dari lain itu bisa diambil dari novel atau lagu, sementara kalau dia berdiri sendiri itu berdasarkan pemaparan dari si penulisnya sendiri. Kita masuk ke unsur kebahasaan teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi ini ada berbagai macam jenis unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu yang A, menggunakan kata bermakna khusus dan kata bermakna umum. Ada hipernim dan ada hiponim. Kalau hipernim yaitu kata umum adalah kata yang memiliki makna luas. Sedangkan kata khusus sering disebut dengan kata hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kita ambil contoh, ada kata umum yaitu dari kata warna. Kata warna jika dikhususkan itu ada warna berbagai macam. Ada merah, ada biru, ada hijau, ada hitam, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin contoh yang kedua ada kata melihat. Kata melihat dari kata khususnya apa? Mungkin menonton, menyimak, menyaksikan, memandang, itu termasuk dari kata melihat. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua ada menggunakan kalimat yang berisi penjelasan terperinci. Terperinci ini dijelaskan secara rinci, secara detail, ya. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Terperinci ini ibuku orang yang sangat baik. Yang sangat baik itulah yang nantinya akan kalian rincikan.
yaitu orangnya lemah lembut, bertutur kata yang baik. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Contohnya, kalau kita melihat, apa yang kita lihat, itu juga apa yang kita rasakan. Rambutnya panjang dan berwarna hitam. Penglihatan kita yaitu berwarna hitam. Rambutnya panjang dan berwarna hitam. Kemudian seolah-olah mendengar, ada suara di dalamnya, terdengar suara lirih memanggil. Itu seolah-olah mendengar. Seperti contohnya deburan ombak di pantai. Kita bisa merasakan, kita juga bisa mendengar. Seolah-olah merasakan, terasa angin sepoi-sepoi menyentuh kulit. Apa yang dirasakan? Angin sepoi-sepoi. Berarti keadaan dingin yang kita rasakan ketika kita berada di pantai. Yang keempat, yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Saya rasa anak-anakku sekalian bisa memahami ada kata sinonim dan ada kata antonim. Tetapi di teks deskripsi ini lebih banyak menggunakan kata sinonim dibanding dengan kata antonim. Sinonim yaitu persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Di sini ada kata contoh. Kata indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat. Ada kata elok, ada kata permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Ini termasuk dari kata sinonim dari kata indah. Yang kelima yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Apa sih yang dimaksud dengan majas? Majas adalah gaya bahasa berupa perumpamaan atau kiasan yang digunakan untuk memperindah kalimat. Majas di sini ada berbagai macam jenis majas. Ada majas hiperbola, ada majas ironi, ada majas sinekdok, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya di dalam teks deskripsi ini banyak kita temui yaitu berkaitan dengan majas hiperbola. Kenapa hiperbola? Yaitu majas yang terlalu melebih-lebihkan atau majas personifikasi, benda mati dianggap hidup. Contohnya, hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Di situ ada majas hiperbola di dalamnya. Kenapa? Karena majasnya terlalu melebih-lebihkan, seperti permadani indah yang terbentang luas. Permadani. Mungkin kita belum pernah melihat yang namanya permadani, ya. Tapi dengan adanya kata majas ini karena majas hiperbola, kata yang terlalu melebih-lebihkan sehingga diambillah dari kata permadani. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang ini bisa menggunakan kata iya, kata aku, saya, atau gue, atau Anda di dalam penggunaan teks deskripsi. Kata ganti orang, di sini ada kata orang pertama, orang ketiga, dan orang pengganti atau orang campuran. Contohnya yaitu memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Ada kata Anda di situ. Kata Anda termasuk kata ganti orang. Demikian penjelasan atau pemaparan dari Ibu berkaitan dengan teks deskripsi. Dengan kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa dan siswi dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang akan nanti kalian pelajari selanjutnya, dan dapat menentukan isi teks deskripsi yang kalian buat nantinya.
Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker. Nanti ada tugas yang Bapak dan Ibu guru berikan, nanti bisa kalian lihat. Kalaupun nanti ada kesusahan atau kalian kurang memahami berkaitan dengan materi yang Bapak dan Ibu sampaikan, nanti kalian bisa menghubungi langsung dari kontak person yang ada di awal tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.